Pentakia, KKA, Jambu Kuku, Aragundo, Bumi Flora, dan sebagainya. Itu sampai hari ini negara belum hadir. Pada saat perang mereka tersiksa, setelah perang mereka semakin tersiksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan sekalian, apa kabar? Kami berharap rekan-rekan sekalian selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan, apa yang terlintas di benak rekan-rekan sekalian saat mendengar nama Betung Ate? Barangkali yang terngiang adalah soal demo yang sempat terjadi di beberapa kabupaten kota, soal tambang, EMM. Tapi tahukah rekan-rekan sekalian, 21 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 23 Juli 1999, sempat terjadi sebuah penyerangan besar-besaran ke Betung Ate. Hal ini menimpa Tengku Bantakiah dan murid-murid beliau. Sama-sama hari ini kita akan mendiskusikan itu. Lapsa berkolaborasi dengan Kontras Aceh bersama saya, Azharul Husna. Di sini telah hadir bersama kita dua orang narasumber yang akan membicarakan perihal Tengku Bantakiah, siapa beliau dan apa yang terjadi sebenarnya. Pertama, ada Bang Hendra Saputra. Beliau adalah koordinator Kontras Aceh. Apa kabar, Bang? Baik. Satu lagi narasumber kita, Bapak Iping Rahmat Saputra. Beliau dosen ilmu resolusi konflik Prodi Sosiologi Agama UIN Araniri. Apa kabar, Pak Iping? Alhamdulillah, terima kasih. Sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah ya. Sebelum lebih jauh rekan-rekan sekalian, mari kita dengarkan dulu pemaparan dari Bang Hendra. Sebenarnya siapa Tengku Bantakiah dan apa yang terjadi pada 21 tahun yang lalu? Bang, boleh diceritakan sedikit sepengetahuan Abang mempelajari kasus ini. Sebenarnya Tengku Bantakiah itu siapa? Terus kenapa diserang? Nah itu, mungkin itu Bang. Terima kasih Nana. Tengku Bantakiah itu adalah salah seorang ulama besar yang ada di Aceh Barat. Dulu Aceh Barat, sekarang Nagan Raya. Beliau salah satu pendiri pesantren. Nama pesantrennya, sebentar saya lihat lagi nama pesantren, saya agak lupa ingat. Ya kan? Nama pesantren adalah Babul Mukaramah, Desa Belang Berandih, Betung Ate. Beliau pendiri pesantren itu. Pesantren itu didirikan oleh beliau pada tahun 1982, tapi pasca pendirian pesantren itu beliau sempat dituduh juga melakukan penyebaran aliran sesat oleh negara pada tahun era 1985-86. Ya pada saya itu saya lupa gubernurnya antara Ibrahim Hasan atau siapa. Dan karena tuduhan terhadap beliau sesat, beliau melakukan perlawanan dengan mendirikan sebuah gerakan yang namanya gerakan Jubah Putih. Gerakan Jubah Putih itulah gerakan yang dibangun untuk memberantas kemaksiatan yang ada di Aceh pada saat itu. Itu jauh sebelum berbicara gerakan Aceh Merdeka muncul. Tapi pada tahun 1992 beliau juga lagi-lagi tuduhannya lebih dahsyat. Beliau dituduh sebagai salah satu pentolan GAM di wilayah barat, di pentolan GAM di Aceh, dan pesantren dianggap sebagai tempat latihan dan tempat mengumpulkan orang GAM. Karena tuduhan itulah beliau terakhir di penjara dan disidang dan diputuskan hukuman 20 tahun penjara. Dan kalau 20 tahun berarti 92, seharusnya beliau bebas pasti pada tahun 2012 seharusnya. Tapi karena di Indonesia ada gelombang reformasi yang sangat besar 98, pada saat itu salah satu tuntutan reformasi 98 adalah bebaskan tahanan politik, dan beliau mendapatkan pembebasan amnesti oleh Presiden B.J. Habibie pada saat itu. Dan beliau diberikan amnesti, tapi beliau kembali lagi ke pesantren, membangun pesantren, dan santrinya yang bertambah banyak. Pesantren Tengku Bantakiah itu santrinya bukan hanya dari dari Aceh Barat, tapi termasuk dari Aceh Timur, Aceh Utara, dan Pidi dan sebagainya. Banyak, hampir seluruh Aceh pernah nyantri di tempat beliau, dan itulah santrinya lumayan besar. Baru pada tahun 99 itu ada sebuah kejadian yang sangat dahsyat yang menyebabkan Tengku Bantakiah sendiri tewas. Bukan tewas sih sebenarnya, Tengku Bantakiah dibunuh dan dibantai dengan tragis. Itu pada saat itu pesantren Tengku Bantakiah dituduh menyimpan ratusan senjata
Dan pesantren Tengku Bantakiah juga dituduh sebagai tempat latihan kelompok perlawanan terhadap Indonesia. Nah, pada saat itu belum terlalu booming dengan namanya gerakan GAM, tapi masih tuduhan terhadap GPK dan sebagainya, masih pada itu. Dan itu yang dijadikan salah satu basis argumentasi atau basis analisis untuk membasmi pesantren Tengku Bantakiah. Punya 250 pucuk senjata, punya melatih pasukan terlatih sekitar 300 orang. Tapi yang menariknya, penyerangan terhadap pesantren Tengku Bantakiah itu dilakukan oleh Korem 011 di Lawangsa. Korem 11 Lawangsa itu berpusat di Luk Semawe, dan dia berada pada saat itu kita masih di bawah namanya Kodam 1 Bukit Barisan. Aceh belum berdiri namanya Kodam Iskandar Muda, karena Kodam Iskandar Muda sempat dibukukan pada tahun 1983 dan baru berakhir, sehingga pada saat operasi itu kita berada di bawah Kodam 1 Bukit Barisan yang berada di Medan. Itu yang, dan operasi terhadap pembantaian Tengku Bantakiah itu dipimpin langsung oleh Letkol Sujono. Letkol Sujono, kalau saya pada saat itu menjabat sebagai Pasi Intel Korem 011 di Lawangsa. Itu yang menjadi menarik. Tengku Bantakiah tewas di tempat pada saat dia ingin menyelamatkan anaknya, yang pada saat itu ada sebuah insiden yang terjadi karena ada sebuah antena radio, yang mungkin antena radio ini dianggap sebuah hal yang bisa menghubungkan Bantakiah dengan pihak luar. Oleh tentara disuruh matikan dan disuruh robohkan. Anak Tengku Bantakiah pada saat itu, saya lupa namanya, entah Usman atau siapa, disuruh untuk merobohkan itu. Tapi di perjalanan dia sedang mau merobohkan itu, dia dipukul oleh tentara. Tengku Bantakiah mencoba menyelamatkan dia, atau dengan cara memeluk oleh dia, dan Tengku Bantakiah langsung dihajar pada saat itu dan tewas di tempat. Insiden Tengku Bantakiah ini menyebabkan hampir 57 orang meninggal. Kalau orang hilang saya tidak tahu data pasti, tapi dia punya dua insiden. Satu insiden langsung di pesantren, santri, ada puluhan santri yang dibariskan dan berondong pakai senjata, dan yang selamat dan luka-luka itu sebagiannya dibawa ke dalam Reo. Di dalam Reo itu sekitar 7 km ke arah Takengon, itu ada sebuah bukit, dan di situ dieksekusi lagi. Dan ada dua tempat eksekusi, satu di pesantren dan satu di bukit 7 km dari Tengku Bantakiah itu ke arah Takengon, dan di situ ada sekitar puluhan jenazah ditemukan lagi pasca insiden Tengku Bantakiah. Wah, luar biasa. Ya, ini kejadian yang luar biasa. Sejauh ini Bang, kasus tragedi Tengku Bantakiah, penanganannya setelah 21 tahun sejauh apa sepanjang Bang Hendra ketahui? Kasus Tengku Bantakiah pada tahun 2000-an itu sempat dilakukan pengadilan secara koneksitas. Pada tuntutan kita masyarakat sipil pada itu, semua kasus itu diadili di pengadilan militer, tapi tentara beralasan tidak ada pengadilan militer sehingga itu diadili di pengadilan koneksitas. Kenapa disebut koneksitas? Adalah itu pengadilan kompromis, karena pelaku dalam tragedi Bantakiah itu bukan hanya dari tentara, juga ada salah satu sipil yang mungkin kok zaman dulu disebut dengan cuma, yang menjadi salah satu pelakunya, dan itu diadili. Proses pengadilan koneksitas itu hanya mengadili pelaku lapangan, itu hanya pada level tertinggi, level kapten dan beberapa pasukan, dan hukumannya itu variatif. Saya nggak tahu, seingat saya itu tidak ada hukuman pemecatan, tapi dokumennya itu sekarang kita nggak tahu, nggak bisa mengakses. Kita belum dapat mengaksesnya. Seharusnya dokumen itu sekarang bisa kita akses di webnya mahkamah, tapi sampai sejauh ini kita belum bisa mengakses dokumen itu. Tapi proses pengadilannya hanya di level kapten. Sedangkan aktor intelektual atau pelaku lapangan yang tertinggi adalah Letkol Sujono itu hilang sampai hari ini. Kan jadi menjadi aneh, negara bisa menghilangkan Letkol Sujono yang sampai hari ini tidak ketemu di mana rimbanya. Seharusnya Letkol Sujono penting dihadirkan di proses persidangan, dan komponen masyarakat sipil pada saat itu, Kontras dan beberapa organisasi masyarakat sipil lainnya menolak dilakukan pengadilan koneksitas, dan kita tetap berharap diadili di pengadilan militer. Makanya kita bilang kasus Bantakiah ini hanya selesai di level drama lapangan. Ini kita anggaplah drama lapangan ini, proses pengadilan ini. Tapi di level memutuskan mata rantai impunitas, memutuskan mata rantai komando, karena di tentara itu ada namanya mata rantai komando, yang dari segi pelanggaran hak asasi manusia harus diungkapkan, ini yang masih gagal hari ini dilakukan oleh negara. Iya, misterius sekali kasus tragedi Tengku Bantakiah ini.
satu, menghilangnya Letkol Sujono, kemudian setelah 21 tahun pun negara belum bisa menyelesaikan pelanggaran HAM yang ada di Betung Ate. Tapi seperti yang kita ketahui, kasus-kasus pelanggaran HAM itu banyak terjadi di Aceh, hampir seluruh Aceh. Jadi bukan cuma kasus Tengku Bantakia, ada banyak sekali gitu ya. Nanti kita akan membincang lebih dalam sebenarnya sejauh mana kasus-kasus tersebut sudah gitu. Apakah dokumen atau investigasinya, penyelesaiannya. Tapi sebelum itu saya ingin ke Bapak Iping dulu dalam ilmu resolusi konflik. Nah ya, karena sudah 21 tahun Pak, ya. Tapi belum ada resolusi gitu. Belum ada solusi barangkali, tapi Pak Iping memandang tragedi ini seperti apa? Karena mengingat juga kita sudah damai ya, sudah hampir 15 tahun kalau mau menghitung dari 15 Agustus 2005 ya, kalau nanti di Agustus 2020 ini berarti sudah 15 tahun. Pak Iping, kita punya dua realitas. Yang satu kita sudah punya damai yang hampir 15 tahun usianya, satu lagi sebuah tragedi yang usianya juga 21 tahun, sesuatu yang bertolak belakang. Pak Iping melihat fenomena ini seperti apa? Ya, terima kasih Nana. Tragedi Tengku Bantakia itu adalah salah satu tragedi yang menghidupi ataupun yang menyelimuti kehidupan Aceh sebenarnya. Saya teringat salah satu kata yang disampaikan oleh Dante dalam bukunya itu. Ada strategi itu akan melahirkan dua kemungkinan. Yang pertama melahirkan tragedi, dan kedua melahirkan sebuah komedi. Bagi mereka yang korban, yang terjadi itu sebuah tragedi. Bagi mereka yang tidak tersentuh apapun setelah itu dilakukan, itulah sebuah komedi. Maka ketika tadi Bang Hendra mengatakan itu semacam drama lapangan, secara kajian ilmiah itu pernah dibahas sebenarnya. Drama. Ada buku lain yang mengatakan The Entertainment of Violence, drama kekerasan. Setiap drama itu tentu ada sutradara, ada pelaku, ada pemainnya. Yang menjadi scapegoat ataupun kambing hitam adalah mereka yang melakukan itu di lapangan. Sedangkan mereka sutradara itu untouchable ataupun tak tersentuh. The question is why, kenapa? Itu yang pertama. Dalam studi resolusi konflik, sekarang sosiologis kita ini, masyarakat kita ini sering salah kaprah, sepaham saya. Yang terjadi di Aceh sebelum adanya penandatanganan 15 Agustus silam itu bukan konflik, tetapi perang. Dan bahkan dalam konsepnya pelopor studi genosida hampir menyamai genosida. Walaupun tidak disampaikan bahwa itu genosida, tetapi hampir menyamai. Kenapa saya katakan demikian? Konflik itu pada dasarnya tidak pernah melahirkan korban. Namun, setiap kekerasan itu berawal dari konflik yang negatif. Terlahir sebuah kekerasan, dan ujung dari sebuah kekerasan itu ialah sebuah perang. Memang setiap kekerasan itu tidak disebut perang, tetapi dalam perang otomatis ada kekerasan. Dan kekerasan itu terjadi di Betung Ate pada 21 tahun silam. Lantas hal ini seperti Nana tanyakan tadi, kita memiliki dua realitas. Yang satu dikatakan damai dalam tanda kutip, yang satu lagi masih ada sesuatu loh yang berhubungan dengan the hurting past ataupun masa lalu yang terkoyak itu, masa lalu yang tercerai berai. Saya di 15 Agustus 2005 silam itu, saya tidak melihat sedikit pun sesuatu yang berhubungan dengan substantial peace ataupun perdamaian yang substantif. Ada damai positif, ada damai negatif. Damai negatif hanya perang berhenti, tetapi tidak dengan warisannya. Warisan perang yang paling parah dialami oleh setiap korban perang dimanapun, tak terkecuali di Aceh, itu adalah psychological traumatic ataupun trauma psikologis. Maka hari ini ketika kita melihat ada semacam melalaikan tragedi ini yang dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab, itu sebenarnya kita sedang dalam situasi mengulang itu kembali. Setiap kekerasan ataupun apapun yang berhubungan dengan pelanggaran HAM, ketika itu tidak dilakukan semacam perbaikan, diselesaikan secara yuridis,
humanis, bahkan filosofis, itu berpotensi terulang. Ya. Sangat berkemungkinan. Maka 15 Agustus silam 2005 itu saya melihatnya sebagai peralihan keadaan yang sebelumnya Aceh mengalami kekerasan langsung. Hari ini pasca 2005 kita mengalami kekerasan tidak langsung ataupun kekerasan struktural, dan itu lebih parah sebenarnya. Orang mati bukan secara langsung tetapi perlahan. Proses transformasi mayat menjadi jenazah itu ada jalan yang begitu menyiksa. Dilalaikan pendidikan, keamanan, pemulihan psikologi mereka, apalagi keluarga Tunku Bantakiah itu sendiri, istrinya, anak-anaknya yang tidak meninggal, mereka hidup dengan bayangan masa lalu. Maka ketika kita ingin memperbincangkan Tunku Bantakiah dengan seluruh tragedinya itu, dalam studi resolusi konflik itu memang tidak diselesaikan. Tidak diselesaikan. Saya berani menggunakan diksi tidak. Saat kita menggunakan kata tidak diselesaikan, berarti di situ ada pihak ketiga yang memainkan. Buku yang berbeda mengatakan, berbicara tentang sejarah, itu berbicara tentang sensitivitas. Apalagi itu berhubungan dengan sejarah kelam. Setiap pihak yang merasa terkecoh, terganggu dengan isu-isu sejarah ini, mereka akan mengidap yang pertama, epilepsi kebenaran. Yang kedua, delirium kejujuran. Epilepsi itu seperti penyakit ayan, kejang-kejang. Saat kita berbicara dengan pihak yang memiliki kepentingan, yang menguasai sejarah, dan itu sangat berpotensi untuk mengganggu posisi mereka, mereka akan kejang-kejang. Sebisa mungkin hal itu akan dialihkan dengan berbagai macam kebijakan lain. Epilepsi sejarah, dan delirium. Delirium itu semacam penyakit dalam psikologi, gagap. Bukan gagap secara fisik, tetapi gagap mengucapkan sebuah kebenaran. Dan itu terjadi. Kenapa itu bisa terjadi? Ada aktor, ada faktor. Rekonsiliasi itu tidak berhubungan dengan hanya mengungkapkan kebenaran dan macam-macam, tetapi itu mendudukkan antara victims dan victor. Dan itu belum kita lakukan, dan itu belum dilakukan oleh pihak yang berwenang hingga hari ini. Pada saat itu terjadi, baik itu tragedi Betung Atu dan seluruh tragedi lainnya yang menghiasi kehidupan Aceh, 15 Agustus 2005 hingga hari ini, Aceh hidup dalam kekerasan yang berbalut atas nama perdamaian. Dan orang tidak lagi menyuarakan, oh kita harus ini. Kenapa? Mereka nyaman. Dan ingat, nyaman itu bukan sebuah perdamaian. Perdamaian itu terkadang menjadi permainan. The games of justice, the game of injustice. Seluruh permainan yang pada akhirnya masyarakat itu bukan diberdayakan, tetapi diperdaya dengan berbagai macam kebijakan-kebijakan. Apalagi hari ini Aceh yang daerah notabene memiliki dua identitas khusus dan istimewa, tidak mampu. Saya menggunakan diksi tidak mau ya, bukan tidak mampu. Tidak mau untuk menseriusi seluruh tragedi ini, untuk menyelesaikan secara runut, secara berkronologi, dan bahkan secara hukum. Bahkan kita mengetahui setiap hari Senin itu di sekolah ketika ada upacara bendera, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar disebutkan Indonesia melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Dan tidak dibuat sebuah pengecualian di situ. Itu berlaku dalam setiap kondisi, termasuk ketika perang terjadi. Pada saat perang mereka tersiksa, setelah perang mereka semakin tersiksa. Maka dalam konsep psikologi hukum, sekali menjadi korban dan sekali menjadi pelaku, tidak akan pernah ada label mantan pelaku ataupun mantan korban. Sampai kapanpun mereka akan hidup dengan identitas yang diwariskan oleh kebijakan itu. Apakah itu dirasakan oleh masyarakat yang hidup di Betung Atu pada masa 20-an? Benar. Kita datang ke sana, saya melakukan riset di sana, saya berjumpa dengan mereka. Ada salah seorang warga di sana, mereka tidak mengalami langsung, tetapi pada saat mereka bercerita tentang kejadian itu, yang saya datangi pada tahun 2017, mereka seakan-akan kejadian itu baru terjadi kemarin. Begitu dekat masa lalu itu dengan masa hari ini. Maka kita bisa mengatakan tidak semua yang di belakang itu bukan pemenang. Masa lalu itu ada di belakang. Dalam kasus ini, dia sebagai pemenang. Hidup dengan masa lalu yang bercerai-berai itu, jangan pernah kita bisa untuk memproyeksikan merendam masa depan dengan apa yang sering disampaikan. Perbaiki dulu ini.
Saya teringat satu quotes ketika saya saksikan cuplikan film Jalan Pedang tentang tragedi di Aceh itu. Dia dikirimkan oleh Jakarta ke Papua untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Dalam konsep sosiologi konflik, negara kerap memulai tetapi tidak pernah untuk menyelesaikan. Apalagi sesuatu yang berhubungan dengan sebuah tragedi ini. Ini sesuatu yang berhubungan dengan hak asasi manusia. Bahkan dalam seluruh undang-undang itu, hak hidup manusia itu tidak boleh diganggu oleh siapapun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Lantas di mana hak mereka pada 21 tahun silam itu? Ya. Seperti itu. Maka dalam studi resolusi konflik, masyarakat yang terdampak dari tragedi tersebut, yang dikelola bukan pemulihannya, melainkan traumatik yang mereka alami itu. Dan itu sesuatu yang sangat mengkhawatirkan di era Aceh yang notabene otonomi khusus hari ini. Aceh belum berdamai. Aceh belum berdamai. Pak, tadi saya sempat mengutip negara kerap sekali memulai tapi tidak pernah menyelesaikan. Ini kan menjadi peluang-peluang yang memang dibuat untuk memungkinkan terjadinya impunitas. Tadi Bapak juga sempat bilang soal perdamaian negatif itu memberikan warisan trauma kepada masyarakat, keluarga yang ditinggalkan, orang-orang di sekitar. Ada nggak dalam ilmu resolusi konflik cara untuk menolak warisan perang? Salah seorang ilmuwan lain, Solomon Shimel itu, dalam bukunya yang berjudul Wound Doesn't Heal by Time, keterlukaan tidak akan sembuh seiring berjalannya waktu. Keterlukaan tidak akan sembuh. Analogi yang berbeda, kita mengalami luka secara terlihat. Ketika luka terlihat ini tidak disembuhkan, ia berpotensi menggerogoti tubuh yang lain. Ada dua kemungkinan cara penyembuhan, diamputasi ataupun diberikan alkohol. Ketika diberikan alkohol itu kan pedih. Tetapi masyarakat tidak mau lagi dipedihkan disebabkan bukan kelalaian, dilalaikan dengan berbagai macam kebijakan itu. Maka warisan hari ini mereka menolak, tetapi di sisi yang berbeda mereka menerimanya. Penerimaan warisan itu dimasukkan dengan berbagai macam tawaran-tawaran politik yang berbeda. Kampanye politik, siapapun yang melakukan itu, kampanye itu kan dari bahasa Latin itu champagne. Ada juga nama minuman keras champagne itu, memabukkan. Kampanye politik itu memabukkan si pendengarnya itu. Proses pemabukan itulah juga akses untuk membuat mereka menerima warisan yang seharusnya tidak menjadi identitas mereka yang baru hari ini. Apakah kita bisa menolak warisan? Bisa. Bagaimana caranya? Heal them. Sembuhkan mereka. Ada heal, ada medicine. Medicine itu kita menyembuhkan fisik. Heal itu psikologi yang disembuhkan. Fisik yang kuat itu tidak dianggap kuat apabila psikologinya lemah. Dan hari ini bisa saya sampaikan, 70% dari korban perang di Aceh itu hidup dengan kekalutan psikologis mereka. Aku ingin damai, tapi masa lalu dia tidak mendukung itu. Karena kenapa seperti itu? Dalam organ tubuh kita ini, dalam psikologi kesehatan, ada satu sel bernama amigdala, tepat berada di tengah-tengah kepala kita. Sel itu berfungsi untuk merekam dua hal, yang paling pahit dan yang paling manis. Saat kepahitan itu terekam dan tidak ada usaha untuk disembuhkan, maka mereka hidup berpotensi pahit selalu. Orientasi mereka enggak ini, orientasi untuk apa sih aku hidup. Dan itu ada di lingkungan kita. Saya mendatangi seluruh daerah yang terdampak perang itu dan hampir rata-rata mereka mengalami hal demikian. Kita menyuguhkan, kita memberikan ide, kontras menemukan temuan, memberikan usulan-usulan kepada pemangku kebijakan untuk dilakukan semacam recovery, rekonsiliasi ataupun reparasi. Dan itu tidak cukup hanya sebatas material. Psychological itu sangat penting. Maka studi resolusi konflik yang saya dalami ini kerap saya korelasikan dengan psikologi. Jadi saya melihat resolusi konflik dari dua perspektif, filosofis dan psikologis. Dan itu belum terlihat tanda-tanda adanya semacam the real healing. The real healing. Pemulihan yang tersembunyi. Warisan bisa disembuhkan. Dengan cara apa?
sembuhkan mereka sebelum itu berjarak dengan apa yang dilakukan. Hari ini kan banyak juga suara kita mendengar, bahkan dari masyarakat itu sendiri. Allah, untuk apa kita membuka luka lama? Terlihat membuka karena itu sudah sangat berjarak kejadian dengan hal dicoba untuk lakukan. 2003, 2000 ataupun 99 kejadian. Sebelum itu lewat dari 360 hari, selesaikan secara serius. Hari ini 20 tahun, berapa puluh ribu hari kita melewati. Dan mereka hidup dengan kehidupan nightmare ataupun mimpi buruk yang nyata. Kita tidak memiliki dua realitas, Kak. Kita hidup sekarang dalam kondisi separate reality ataupun realitas yang dipisahkan. Realitas yang dipisahkan. Tapi sebelum kita lebih jauh ke realitas yang dipisahkan, tadi saya sempat catat Pak Iping bilang soal pelanggaran HAM itu ada dua hal yang mesti ada, satu heal, satu medisin ya. Tapi orang kemudian mengobati dirinya sendiri, apakah secara psikologis atau kemudian secara medis, pertama-tama dia mestilah mengakui bahwa ia sakit. Orang yang mau sembuh dia harus mengakui dia sakit. Kalau diterjemahkan dalam pelanggaran HAM artinya barangkali harus ada pengakuan bahwa ada sesuatu, ada pelanggaran HAM di sini. Dan saya mau tanya ke Bang Hendra juga nih biar bisa kalaulah pengobatan, pemulihan itu butuh pengakuan, Bang. Sejauh mana sebenarnya pengakuan yang sudah diberikan negara? Karena pengakuan itu kan juga pengakuan melalui pengungkapan kebenaran kan. Kalau diakui berarti yang diberitahu kepada orang adalah apa yang terjadi. Mesti ada pengungkapan kebenaran. Dari banyak kasus pelanggaran HAM, bukan cuman tragedi Bantakiah yang ada di Aceh. Menurut Bang Hendra, kasus-kasus pelanggaran HAM kita, sudahkah ada pengakuan itu? Kalaupun belum atau sudah, prosesnya sudah bagaimana? Kalaupun sudah, ada di mana, di titik apa dia sekarang? Nanti kita akan tanya lagi dalam ilmu resolusi konflik, apakah sudah solutif atau jangan-jangan ya kita belum kemana-mana. Gimana Bang? Nah, sebenarnya gini, yang jadi pertanyaan adalah pengakuan dia sebagai korban atau pengakuan atas tindakan dia dulu. Itu dua hal menurut saya yang mesti dicek. Kalau pengakuan dia sebagai korban, dia bisa saja diri sendiri mengakui sebagai korban. Karena dia pernah mengalami yang namanya tindakan penyiksaan atau apapun. Dan dia harus mengakui dia pernah disiksa dulu. Yang satu sisi yang lain yang kita harap adalah pengungkapan kebenaran. Dan itu maknanya lebih luas ya. Pengungkapan kebenaran itu adalah negara hadir di situ mengungkapkan apa yang pernah terjadi terhadap si A dan si B dan si C. Dan juga memberikan jaminan terhadap supaya itu tidak berulang. Inilah kerangka yang sebenarnya kalau kita bicara dalam kerangka besar teori international justice itu ada 4 jendela. Itu ada jendela pengungkapan kebenaran, reparasi, reformasi institusi, dan pengadilan. Kita tinggal memilih jalan yang mana. Aceh hari ini sedang suka tidak suka, senang tidak senang dengan pilihan yang sangat minimalis. Kita sudah punya mekanisme itu. Kita punya mekanisme yang namanya truth seeking, mekanisme pengungkapan kebenaran melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Dan negara pelan-pelan sudah mulai hadir. Pesan dia efektif tidak efektif itu mari kita uji lagi. Tapi di satu sisi negara sudah hadir dan memberikan ruang untuk para korban mengungkapkan kebenaran yang terjadinya. Dan itu yang mesti terjadi. Tapi di sisi lain kita juga pasti melihat sebenarnya sampai hari ini, sampai detik ini belum ada satu kasus pun, terutama peristiwa besar yang terjadi di Aceh. Saya bilang peristiwa besar, misalnya Bantakiah, KKA, Jambukupo, Arakundo, Bumi Flora, dan sebagainya. Terus sampai hari ini negara belum hadir. Negara belum hadir mengakui akan peristiwa itu. Walaupun kita sama-sama tahu hari ini sudah ada proses pendidikan pro justice oleh Komnas HAM terhadap 5 peristiwa. Tapi lagi-lagi negara tidak hadir mengakui. Tapi di sisi lain yang saya heran, yang saya sedikit aneh, negara tidak mengakui proses terjadi pelanggaran HAM, tapi kenapa negara coba memulihkan korbannya? Itu melalui namanya lembaga perlindungan saksi dan korban. Negara hadir memberikan layanan terhadap korban tragedi Sepang KKA, tragedi Rumah Gedung, dan tragedi Jambukupo melalui namanya buku saku untuk pemulihan psikososial dan medis terhadap korban itu yang
Yang jadi anehnya hari ini dalam sistem negara kita, seharusnya diakui dulu dia sebagai korban, baru karena namanya hak pemulihan itu adalah bagian daripada reparasi korban. Nah, itu bagian dari reparasi, karena reparasi itu bukan hanya melihat dia harus diganti mobil, harus diganti rumah, harus diganti itu bukan hanya serta-merta itu, tapi ada sebuah pemulihan terhadap beban masa lalu yang dalam media. Karena yang paling traumatik dalam peristiwa sebenarnya kan, satu sisi yang saya melihat korban yang paling merasa sulit untuk memulihkan traumatik adalah korban-korban terutama terkait dengan kasus-kasus pelecehan seksual. Itu yang paling rumit dalam sejarah beberapa tahun terakhir ini kita temukan, karena gimana dia memulihkan traumatik di saat lingkungan sekitar pun tidak bisa menerima dia dengan baik. Dia tidak bisa bercerita dengan baik dia sebagai korban pemerkosaan. Ini sangat beda realitanya pada saat 98 dulu. 98-99 yang membuat DOM bisa terbongkar dan perhatian internasional bisa terbongkar adalah gara-gara korban-korban pemerkosaan, korban-korban pelecehan seksual itu bersuara dengan lantang. Pada saat itu suara mereka sangat didengar, sehingga beberapa itu terpulihkan dengan baik dan sebagainya. Ini ruang-ruang yang mesti diciptakan terhadap pemulihan menurut saya. Bukan hanya kita memikirkan dia harus terpulihkan, tapi saya nggak tahu teorinya apa, tapi tetap harus dibangun dengan ruang edukasi di sekitarnya itu. Karena ini yang nggak terjadi hari ini. Sebenarnya yang menyebabkan korban tidak mau bercerita lagi bukan karena, terutama gini ya, terutama temuan kita terkait dengan korban-korban pemerkosaan yang diketahui oleh lingkungan sekitar. Oh, enak kali dia udah diperkosa, tapi hari ini dapat bantuan banyak. Nya apa salah loh jijak kan? Salah loh jam dapat dendera. Stigma itu kan dibangun, padahal pada saat itu ada jangan-jangan adalah bagian dari strategi untuk menyelamatkan keluarga dia. Dan ini lingkungan sekitar nggak mau tahu hari ini. Dan ini yang terjadi di beberapa daerah. Maka saya bilang pemulihan itu tidak bisa hanya individual. Maka negara hadir dulu mengakui pernah terjadi pelanggaran HAM di Aceh, baru memulihkan traumatik di sekitar. Contoh kasus yang sederhana inilah, traumatik tsunami itu pulih karena bukan hanya korban tsunami yang dipulihkan. Ada kebijakan-kebijakan negara hadir terhadap itu, bisa kebijakan pendidikan kebencanaan, sehingga anak-anak diajarkan kewaspadaan kebencanaan. Ini ada nggak hari ini pendidikan tentang konflik di Aceh? Nggak ada. Saya pada saat sederhana kita bilang menceritakan tentang konflik Aceh ke anak-anak, karena konflik ini kan bukan hanya menceritakan kengerian, Bang. Kalau hanya menceritakan kengerian mungkin orang akan banyak, tapi kan dari kengerian ini muncul berapa dampak. Orang nggak bisa mencari nafkah dengan baik, orang nggak bisa sekolah dengan baik, orang nggak bisa mengakses pelayanan publik dengan baik. Ini akibat konflik yang harus dipulihkan. Hari ini kita bisa lihat nggak ada satupun kebijakan pemerintah terhadap itu. Karena dalam hak korban ada satu lagi, hak atas jaminan ketidakberulangan. Hak atas jaminan ketidakberulangan, negara bukan aten kasus ini tidak terulang ya. Negara harus memberikan pagar-pagar, memberikan ruang-ruang atau membatasi ruang-ruang supaya tidak terulang kasus ini. Apakah negara sudah memberikan ruangan nih? Kita bisa lihat hari ini penuh pertumbuhan batalion tentara kok di kampung-kampung, ya kan? Tentara bisa berjalan dengan bebas. Karena salah satu misalnya gini ya, bicara ke aspek ini lagi-lagi nanti dibilang orang HAM ini selalu bicara luar negeri kan, bicara luar negeri, bicara barat. Tapi ini patut kita contoh, Argentina itu salah satunya berhasil mereform tentaranya itu tidak ada lagi berkeliaran di kota. Tentara itu hanya berkeliaran di baraknya, dan baraknya itu sangat jauh dari pemukiman penduduk. Karena pada saat itu rezimnya adalah rezim diktator. Rezim diktator menyebabkan penghilangan paksa yang sangat tinggi. Saat di operasinya pun burung terbang, orang bukan dibunuh. Di Argentina itu nggak dibunuh, tapi orang hanya ditaikkan di atas pesawat, atas helikopter, tapi tiba-tiba dilempar ke tengah laut. Tapi dalam lemparan tertentu orang akan mati di tengah laut itu. Kemungkinan hidupnya pun nggak ada. Kayak ini yang terjadi. Sehingga ada advokasi Plaza de Mayo dan sebagainya. Yang kedua, kritikan saya juga terhadap gerakan yang dibangun artian hari ini. Ini yang mesti dibenahin bukan hanya gerakan korban. Korban hari ini tidak mundur, tapi lingkungan sekitarnya mesti dibenahin juga. Satu sisi yang menyebabkan hancur ini adalah gerakan yang dibangun adalah gerakan pada saat itu negara memberikan bantuan-bantuan modalitas itu. Bantuan rumah, bantuan ini yang tidak tepat sasaran, ini menyebabkan gerakan korban pun bantuan-bantuan yang diberikan itu tanpa proses mengidentifikasi dia korban atau bukan. Ini kesalahan 15 tahun yang lalu yang sekarang semoga bisa diperbaiki dengan hadirnya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Ini harapan
sederhana ya. Iya, tadi Bang Hendra sempat bilang negara sudah menyiapkan ada lembaga namanya LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang memberikan layanan berupa buku hijau, ya, pelayanan untuk pengobatan ya medis, ya, dan katanya ada psikososial juga. Tapi kemudian di satu sisi negara juga belum mengakui, ya betul, kami sudah melakukan ini kepada kalian, kami sudah melakukan pelanggaran HAM, belum. Artinya orang berusaha dikasih sesuatu supaya pulih, ya, pulih dalam artian fisik gitu. Kemudian di satu sisi tidak ada pengakuan gitu ya. Dalam teori-teori mungkin resolusi konflik itu ada nggak ya jawaban mengenai fenomena ini? Karena sependek pengetahuan saya gitu. Karena hal-hal fisik yang diberikan itu belum bisa menyentuh nampaknya hal-hal yang lebih tinggi dari itu, misalnya soal martabat, harga diri dan lain-lain. Tapi sebenarnya apa yang paling penting dilakukan di situ, Pak? Dalam konsep ontologi eksistensialisme itu yang disampaikan Bang Hendra tadi, negara hadir menghadirkan berbagai macam ekses sebagai proses pemulihan, ya. Di situ kata intinya negara hadir tapi tidak berada. Hadir tapi tidak berada. Kita hadir tapi kita tidak berada. Dalam pendidikan itu, pada saat siapapun ketika dipanggil namanya di daftar hadir, sebelah Nana, Anda menjawab hadir. Anda hadir tetapi belum berada. Lantas kapan keberhadiran Anda itu dianggap sebuah keberadaan? Ketika Anda membuktikan bahwa Anda dalam pendidikan, pembuktian siswa itu ada ataupun mahasiswa ialah dengan mereka berargumentasi secara verbal. Hari ini yang dibutuhkan negara agar dia berada, dia benar-benar melakukan itu seperti dia melakukan apa yang seharusnya dia lakukan sekarang. Sebut seperti ini. Sebuah kebijakan melahirkan berbagai macam kekisruhan. Negara berintikad baik untuk memulihkan ini, tetapi tidak dibarengi dengan sesuatu yang berhubungan dengan substansial. Dia hadir. Hadir, menghadirkan diri untuk diakui hadir oleh masyarakat. Lantas kapan ia dianggap berada? Ketika dia melakukan pemulihan, persis sama ketika ia melahirkan sebuah kebijakan. Keseimbangan tindakan pra dan pasca. Itu yang pertama. Saya membaca buku Khalil Gibran, Nana. Judulnya itu Broken Wings. Ada satu kutipan di situ disampaikan, hati-hati bermain dengan hati. Maka ketika itu terjadi, apalagi hati manusia. Hari ini berapa hati yang sudah tercabik-cabik? Apakah ketercabikan itu bisa dipulihkan kembali seperti sedia kala? Tidak akan pernah bisa. Minimal itu ketika disatukan akan ada retak yang tetap membekas. Kekerasan yang dilakukan tanpa batas akan melahirkan bekas yang tak terbatas pula. Maka semua hal yang hari ini dilakukan negara dalam proses pertanggungjawaban mereka itu belum sampai ke ranah yang sesungguhnya. Cobalah kita melakukan sesuatu itu secara sungguh-sungguh, niat baik, political will. Karena mengapa? Yang dihadapi ini manusia, bukan binatang. Tadi Bang Hendra mengatakan reformasi institusi, ya Bang. Saya teringat dengan konsep yang disampaikan oleh Noam Chomsky dalam bukunya The Abuse of Power. Ada 3 indikator negara gagal. Yang pertama, negara tidak memiliki kemauan untuk menjaga masyarakatnya dari kekerasan dan kehancuran. Yang kedua, negara tidak memiliki kemauan untuk mempertahankan hak masyarakatnya baik di luar maupun dalam negeri. Yang ketiga, negara tidak memiliki kemauan untuk mereformasi institusi yang berhubungan dengan keamanan dan pertahanan negara. Ketika kita melihat hal itu, konsepsi dengan perbandingan negara, apakah Indonesia negara gagal? Iya, di segi pengungkapan, penegakan dan penjagaan terhadap hak-hak asasi manusia itu. Di Undang-Undang Dasar dari pembukaan sampai seluruh pasalnya itu kan berhubungan dengan hak asasi sebenarnya.
Tetapi mengapa dalam proses fakta sosiologisnya hal itu bertubrukan? Maka seluruh proses yang dilakukan hari ini, bagi saya, kembali mengutip studi yang saya dalam ini, lagi-lagi mereka melakukan secara minim sekali. Kita nggak bisa menyembuhkan mereka hanya satu sisi. Untuk memulihkan hati yang terjatuh itu sulit. Seperti kita meremuk kertas itu, kita kemudian mencoba untuk merapikannya lagi, apakah dia rapi? Enggak. Maka hati-hati ketika kita melakukan sebuah kebijakan, apalagi itu berhubungan dengan manusia. Ya, jangan sampai terjadi semacam ini siklus kekerasan. Kekerasan. Kita hidup selalu dalam kekerasan. Bahkan perdamaian itu pun juga sebuah kekerasan. Perdamaian itu pun sebuah kekerasan. Kenapa disebutkan seperti itu? Saat perdamaian tidak tersampaikan pesan yang sesungguhnya kepada mereka yang terdampak perang, kelompok ini akan terus hidup dalam kekerasan yang terbungkus nama-nama perdamaian. Ya. Yang pada akhirnya, alah biarin aja, yang penting kami bisa hidup sekarang, kami udah nyaman. Dan itu bukan sebuah solusi yang solutif. Itu penyebutannya bukan resolusi konflik, tetapi revolusi konflik. Wah, ya, sulit sekali memang memperbaiki hati yang sudah sakit, yang sudah retak. Barangkali bisa dikatakan negara harus mencari model reparasi pemulihan yang lebih baik, alih-alih minim seperti yang Pak Iping sampaikan tadi. Bang, tapi kita nggak sanggup membayangkan ya, ciri-ciri negara gagal yang disampaikan sama Pak Iping tadi, nggak bisa membayangkan. Mungkin sebagai bagian dari kepedulian kita, masyarakat sipil, ada nggak rekomendasi atau ya terlepas dari nanti ini dijalankan, didengar atau enggak, Bang Hendra menganggap langkah apa yang baik dilakukan selanjutnya? Berbagai operasi di Aceh itu penting untuk diminta pertanggungjawaban yang dibuka ke publik sebesar seluas-luasnya seperti apa. Yang kedua saya mengatakan hari ini suka tidak suka, senang tidak senang, kita sudah punya mekanisme walaupun dia masih sangat kecil peluangnya dan mesti ditingkatkan. Kita misalnya punya mekanisme melalui Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang sampai hari ini kewenangannya tidak lebih daripada sangat kecil, karena kewenangan hanya ngumpulin data, habis itu menyerahkan ke Kejaksaan Agung dan bolak-balik berkas antara Kejaksaan Agung dan sebagainya, bukan seperti proses penyidikan di kepolisian dan sebagainya. Artinya fungsi Komnas HAM sendiri mesti ditingkatkan statusnya, ya selemah-lemahnya atau sekuat-kuatnya minimal menyerupai proses penyidikan atau proses pengusutan kasus-kasus anti korupsi. Kasus-kasus korupsi lah, artinya fungsi seperti KPK berada di dalam satu badan yang sama. Yang ketiga, ya tetap kita mendorong adanya proses pengungkapan kebenaran melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Selemah-lemahnya iman itu mesti kita gunakan. Dan di sisi lain, hari ini pun kita patut memberikan sebuah apresiasi terhadap pemerintah Aceh yang sudah mengeluarkan keputusan gubernur tentang penetapan reparasi mendesak bagi 200 sekian korban, tapi bukan bagi semua korban ya. Yang sampai nanti salah lagi karena hari ini tafsirnya sudah keluar keputusan gubernur terhadap reparasi korban, tapi reparasi itu hanya untuk 200-an korban. Detailnya saya tidak tahu berapa, tapi saya akan tanyakan ke KKR. Tapi itu penting untuk terus dimonitor, penting untuk terus didukung karena supaya benar-benar nyampe ke keputusan reparasi itu benar-benar nyampe kepada korban yang sudah ditetapkan itu. Mungkin itu penutupan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bang Hendra. Pak Iping, ada closing statement? Sebenarnya ketika saya secara personal berada di lingkungan kampus, hal pertama yang menjadi kewajiban moral saya yang saya lakukan adalah dengan terus menyuarakannya itu. Memberi informasi kepada seluruh teman-teman mahasiswa yang notabene itu lahir pada era 2000-an, 2001, yang tergolong mereka milenial, yang mereka itu sangat buta dengan sejarah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika negara memang berani melakukan hal demikian,
maka negara juga harus berani untuk bertanggung jawab. Artinya berani berbuat, berani bertanggung jawab. Jangan setelah berbuat kita lari dari tanggung jawab. Yang terjadi di kita hari ini, saya lebih melihat yang kedua. Walaupun dengan berbagai macam prosedural, lembaga-lembaga yang masih ada dipertahankan, yang tujuannya itu untuk mengembalikan hak asasi manusia. Baik itu tragedi Tunku Bantakiah dan seluruh tragedi yang memang menghiasi kehidupan Aceh beserta Indonesia hari ini, dibutuhkan semacam gentleman ya, ataupun memang politikal yang sangat kuat untuk mau menyelesaikan itu. Dan yang kedua, memutus mata rantai yang sesuatu yang berhubungan dengan impunitas. Impunitas itu dalam ilmu politik disebutkan seperti benalu politik dia. Ia hidup dengan memakan ataupun menikmati makanan dari tumbuhan lain, dari rezim politik. Rezim boleh berganti tetapi tidak dengan perilakunya. Ivan Pavlov itu salah seorang psikolog mengatakan pada saat negara tidak mau untuk melakukan semacam pengecekan secara total atas perubahan perilaku pejabatnya, maka tunggu negara itu otomatis berubah menjadi negara yang sangat dikhawatirkan. Menarik sekali closing statement dari Pak Iping tadi. Sebenarnya damai itu ada di mana? Ya, itu masih menyisakan tanda tanya. Tragedi Tunku Bantakiah hanyalah satu dari sekian banyak tragedi pelanggaran HAM yang ada di Aceh. Ya, kami menyadari benar bahwa membincang kasus-kasus pelanggaran HAM tentu tidak selesai dalam sekali duduk. Tapi biarlah ini menjadi stimulus, biarlah ini menjadi upaya dan ikhtiar kita untuk terus bersuara dan tidak diam. Rekan-rekan, terima kasih masih bersetia bersama kami di sini hingga akhir. Tentu banyak sekali kekurangan dalam perbincangan ini. Saya selaku moderator mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.